angin babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Mbah Hasim dijelek-jelekan, Jawa Timur semua diam. Gak pengurus NU nih, gak Ansore, gak Bansere, gak Fatayate, gak Muslimate. Tapi nih Habib Budelele Jawa Timur ribut niku. Kowe nyewot-nyewot. Mbah Hasim Asy'ari dielek-elek kintel, Mbak Yai Ma'ruf Amin dielek-elek kintel, NU diselewengkan sejarahnya, kalian diam. Kiai NU dianjing-anjing, dicurut-curut, kalian diam. Tapi Habib dielek-elek, kalian marah, munafik kalian, pengkhianat kalian. Berikutnya Kang Mas Muhammad Rizik langsung kan mengatakan monyet-monyet, jenderal monyet, PWLS monyet, semua pendukung Kiai Iman itu monyet semua. Nah, bener kan apa yang kami katakan, terbukti kan? Terus apa kritik Anda terhadap Mas Rizik Syihab? Sebelum itu sudah ada ucapan yang tak beretika, bertata krama yang disampaikan oleh lainnya. Tidak hanya di Bahar Sumet saja, yo sekelas ketua RA anjing-anjing keluar semua. Ya ini terus bagaimana itu loh. Berarti ya Kang Mas Ketua Garda, Panglima Garda Al Khairat itu nggak melihat dengan dua mata. Apalagi mata batin dan lahirnya lengkap semua, tidak. Nah, motif dibalik gugatan tanpa kata maaf secara serentak dan serempak yang ada di daerah Palu, Sulawesi Tengah, didukung oleh sebagian kecil dari Ternate dan begitu pula Kalimantan Utara, dan disokong oleh Maluku, ya, baik yang ada di Ambon dan sekitarnya. Kita selama ini masih dibutakan oleh tujuan di balik semua ini, sehingga tidak mampu melihat secara adil, tidak bisa menerima nasihat kebaikan dari sesama kawan, dari orang-orang yang dianggap tidak pro dengan mereka, Abnaul Khairat yang ada di Palu sana. Ini merupakan presiden buruk bagi kita, di mana sesama anak bangsa mau diadu domba dengan propaganda, ya, yang sebenarnya hal itu tidak seberapa, tapi dianggap sangat-sangat besar ya nilainya. Kecil tapi dibesar-besarkannya. Ini tidak disadari oleh kawan-kawan kita Abnaul Khairat yang generasi pertama dan kedua. Kalau Abnaul Khairat, alumni Al Khairat yang lulusan generasi ketiga, keempat ini masih bisa menerima masukan-masukan dari kita, bahwa kita ini tidak boleh serta-merta mengkultuskan sosok orang per orang, siapa saja, tidak hanya guru tua, tapi juga guru muda, tuan guru, syekh, ya, ustadz, guru ngaji, kiai, ustazah, bunyai, dan sebagainya. Tetapi ini sungguh di luar dugaan kita, ya. Ada gugatan yang sudah kami sertakan di bawah link video kita, yang berisi
tulisan dan disebarkan oleh sebuah media. Ya. Ini kita baca bersama isinya. Dari www.sambar.id. Nyatakan perang kepada Fuad Pleret. Jadi ini mohon nanti panjenengan simak bersama. Isinya seperti apa. Seakan-akan saya sendiri kurang percaya. Ini berasal dari Panglima Gal atau Kiai Haji Hussein Habibu namanya. Garda Al-Khairat. Gal namanya. Garda Al-Khairat. Sambar.id Palu Sulteng. Ujaran kebencian dan pelecehan yang dilakukan oleh Pak Fuad Pleret pada pendiri Al-Khairat Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang dikenal akrab disapa Guru Tua, yang menyamakan dengan binatang, mengundang reaksi seluruh elemen mencintai sosok Guru Tua yang telah memberikan kecerdasan landasan pendidikan agama di wilayah Indonesia Timur. Ini keluar dari lisannya, ya, Kang Mas, ya, Kiai Haji Hussein Habibu, dituliskan ya oleh media ini dengan tulisan yang bisa kita simak bersama. Ini sebenarnya bukan ujaran kebencian, tetapi tes ombak saja. Tapi karena ada dukungan penuh dari Robitoh Alawiyah, ya, dengan masukan-masukan yang dibesar-besarkan, ditambah-tambahkan, sehingga ibarat bara ditiup angin semakin membara. Api yang sebenarnya kecil menjadi besar, ya, volumenya. Ini disampaikan oleh Panglima Garda Al-Khairat yang mengatakan menyamakan Guru Tua dengan seekor binatang, atau bahasa Arabnya itu kirdun, bahasa Melayunya yang dengan tahu sendiri. Terus Gus Fuad Pleret sendiri sudah minta maaf antar sesama saudara. Beliau Gus Fuad Pleret menyadarinya bahwa tidak mungkin, ya, beliau memusuhi saudaranya, yakni alumni Al-Khairat Palu dan sekitarnya. Tetapi ucapan tulus permintaan maaf itu tidak dihiraukan oleh mereka. Dan bahkan beberapa hari yang lalu Gus Rifki Zulkarnain mengatasnamakan Gus Fuad Pleret meminta, ya, para alumni Abnaul Khairat sana untuk duduk bersama tabayun, duduk bersama dalam membahas kebangsaan, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara, sifat nasionalisme kita, ya, bangun bersama. Terserah tempatnya di mana, yang penting tidak di Sulawesi sana, mungkin di Mabes Polri, ya. Tapi apa tanggapan dari GAL, ya, Garda Al-Khairat bersama dengan kawan-kawannya? Tetap kekeh menolaknya, dan bahkan mengompor-ngompori para tetua suku-suku yang ada di sana, termasuk Kaili. Ada sidang adat juga, dan itu disebarluaskan dengan propaganda melalui channelnya Dek Hanif Alatos dan channelnya Mas Rizik Syihab. Memberikan kecerdasan landasan pendidikan agama di wilayah Indonesia Timur. Kita mengakui, saya tidak mengingkari bahwa jasa Sis Al-Jufri itu ya besar, ada di sana. Cuma kebesaran jasa beliaunya tidak serta-merta kita harus mengkultuskan berlebihan kepadanya.
Sudah kami sampaikan pada beberapa pertemuan kami yang lalu bahwa kepada Rasulullah saja loh, kita tidak boleh hulu, tidak boleh itrah. Siapa yang perintah itu? Allah. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Innama ana basyarum mislukum. Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan, aku iki manusia biasa seperti kalian. Tuhan kamu dan Tuhanku sama. Begitu juga hadis Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam walakin ana abdun fakulu abduhu wa rasul. Aku iki hamba dan utusan Allah. Itulah sifat asli Kanjeng Nabi. Lah, terus ditarik ke Sis Al-Jufri, apalagi gitu. Ya kita juga tidak boleh kiai-kiai di luar Sulawesi, misalkan di Jawa, Sumatera, Bali, Papua, Maluku dan sekitarnya semua Baruna, ya tidak serta-merta mengkultuskan tuan gurunya, syekhnya dan lain sebagainya, tenggunya, enggak, sama-sama. Terkait dengan hal penistaan yang disampaikan oleh tulisannya langsung Fuad Pleret itu, Presiden Panglima Garda Al Khairat atau GAL Kiai Haji Husein Habibu mengecam keras apa yang disampaikan Fuad Pleret. Ini ada motivasi apa? Kami bisa membacanya. Ini pasti perjuangan yang luar biasa agar Sis Al-Jufri tidak gagal ya, gol menjadi pahlawan nasional kita. Mendapat dukungan yang kuat dari RA dan para habib lainnya yang memang sudah membawa bara dendam benci dengan kita, yang mengingatkan mereka, meluruskan akidah syariah, begitu juga sufiahnya. Lalu memperalat kawan-kawan dari Abnaul Khairat. Tapi kawan-kawan Abnaul Khairat ini tidak mampu membaca sinyal dari mereka RA, padahal tujuannya adalah untuk mengadu domba kita dengan propaganda yang luar biasa, perang media, ya, proxy war-nya diterapkan di mana-mana. Ya ini, apalagi Kiai Haji Husein Habibu ini termasuk generasi tua, dalam arti generasi pertama, masih mengalami beliau Sis Al-Jufri dalam memperoleh ilmunya. Ya, ini ia juga menyuruhkan kepada seluruh masyarakat Nusantara di kawasan Indonesia Timur atau Timur Indonesia, khususnya keluarga besar Al Khairat di Sulawesi, Maluku, Papua, Kalimantan, Jawa dan Sumatera, menyuruhkan jihad pada Fuad Pleret. Lah, inilah pendidikan radikal. Jihad seperti apa? Kang Mas Kiai Haji Husein Habibu, sadarlah Kang Mas, Anda itu manusia, Anda bukan seorang dewa. Mengangkat fatwa, mengadu domba antar sesama anak bangsa Indonesia bagian timur dan Jawa, dengan gerakan semua untuk jihad pada memerangi sesama saudara, khususnya Kang Mas Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret. Dalam hal ini, ya, kalau memang Gus Fuad Pleret salah, saya akan menyalahkan. Beliau kan sudah meminta maaf kepada kalian. Terus apa yang kalian minta lagi? Diajak tabayun juga kalian tidak mau. Apa motivasi Anda? Wahai Kang Mas, ya, Husein Habibu. Jenengan bukan Habib, tapi namanya Habibu. Ya, tolong. Saya selaku Panglima Garda Al Khairat menyerukan resolusi jihad atas pernyataan biadab. Loh, ini loh. Ini dibesar-besarkan, ya ini loh. Ini loh. Ini namanya dibesar-besarkan oleh Fuad Pleret dan konco-konconya atas penghinaan terhadap guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan kata-kata monyet tegasnya. Ini ibarat mata itu, bahasanya itu buta sebelah.
nggak bisa melihat secara utuh dalam menelaah. Ketika malam harinya, ketika live podcast, live streaming dengan Kiai Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret langsung, beberapa hari berikutnya Kang Mas Muhammad Rizik langsung kan mengatakan monyet-monyet, jenderal monyet, PWI, LS monyet, semua pendukung Kiai Iman itu monyet semua. Nah, bener kan apa yang kami katakan? Terbukti kan? Terus apa kritik Anda terhadap Mas Rizik Syihab? Sebelum itu sudah ada ucapan yang tak beretika, bertata krama yang disampaikan oleh lainnya yang sudah kami sertakan di link ya di bawah video kita ini. Ya, kita simak bersama. Kita simak bersama, lebih kejam mana ya? Lebih kejam mana? Ayo kita simak bersama. Kita ini manusia yang beragama, berbudaya, ya. Punya akar sejarah yang sama, sesama anak bangsa, apalagi sama agamanya, Kang Mas. Presiden pendusta, presiden munafik, presiden pembohong, presiden yang senang, kaya, makmur, kenyang, sejahtera di saatnya rakyat kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran semakin banyak, utang semakin banyak, pengangguran semakin banyak, memberikan janji-janji palsu kepada rakyat. Presiden yang kenyang di saat rakyatnya kelaparan, presiden yang senang di saat rakyatnya susah, menderita, mati kelaparan. Presiden seperti itu wajib untuk diturunkan, saudara-saudara. Ini Ki Bahar Sumed loh, bukan saya ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi untuk menasihati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera bersorban. Kera sama monyet itu sama. Ulama kayak gitu panggil kiai monyet. Loh, ini loh. Guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Ya kan? Simak sampai selesai, para pemirsa dan pendengar semua yang pro dan yang kontra kita. Ini sudah lama. Tidak hanya di Bahar Sumed saja. Yo sekelas ketua RA anjing-anjing keluar semua. Ya ini terus bagaimana itu loh. Berarti ya Kang Mas Ketua Garda, Panglima Garda Al Khairat itu nggak melihat dengan dua mata. Apalagi mata batin dan lahirnya lengkap semua, tidak. Nah ini Kang Mas, ayo dengarkan ya, apa yang kami sertakan dalam video kita ini. Betul Kang Mas, saya hanya mendamaikan ya. Karena apa? Gus Fuad Pleret juga tidak ngajak perang. Hanya sebuah kritikan. Dan sudah ada kata permohonan permaafan. Ya, terus juga ngajak untuk tabayunan. Ya. Terus diminta seperti apa? Kalau malah ngajak jihad, ya, mengajak jihad, saya kira alumni Al Khairat itu cerdas-cerdas semua ya, elegan seperti lulusan Gontor gitu. Saya kira seperti itu, dengan jawaban yang indah ya, dengan jawaban yang profesional ya, seorang yang terdidik ya, berakhlakul karimah ya. Nah, akan membuktikan dengan data-data dan fakta yang ada. Saya kira seperti itu, tapi ternyata seperti ini kualitasnya. Lah ini bagaimana kan? Saya masih belum mengumumkan supaya generasi sekarang dan yang akan datang itu tidak usah menyekolahkan anaknya di Al Khairat. Saya tidak ngomong seperti itu. Belum ngomong seperti itu. Kecuali Abnaul Khairat mau memperbaikinya. Ya saling menasihati bersama. Begitu loh, gitu. Nah ini loh, kata-kata monyet lah ngrungokno, tidak mendengar ini namanya, ya. Lah kalau yang dari saudara-saudara, kakak-kakak kita dari suku Kaili, suku adat yang kemarin sidang itu ya, ada yang ngomong mau menggal kepala imam. Nah ini namanya omongan apa itu?
ini kok sama ya seperti di Rizik Syihab sana. Itu saya kadang-kadang itu ya heran itu loh. Husain mengatakan, guru tua telah memberikan kontribusi pada bangsa ini dan telah mencetak. Ya saya tahu itu, saya tahu, nggak usah diberitahu, sudah tahu. Lulusan Al-Khairat itu banyak, sebanyak 3 sampai 4 atau 5 generasi sampai sekarang. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kami tidak mengingkari jasa-jasa beliau Sis Al-Jufri itu. Hari ini puluhan ribu garda Al-Khairat. Perlu kita ketahui bersama ya, bahwa Al-Khairat hanya 2, itu Palu, Sulteng. Tapi kalau ada media www.alkhairat ya .org itu Malang, dari dzurriahnya Mbah Raden Qasim Sunan Derajat. Itu membela kita dalam setiap tulisan-tulisannya. Ada laduni, ada terjemahan kitab kuning. Itu selalu apa yang dituliskan oleh Nahdlatul Ulum ya, dituliskan oleh Kiai Haji Maduddin Utsman selalu dinukil di websitenya www.alkhairat, pakai O bukan A. Kalau Al-Khairat ini A-nya 2, Al-Khairat itu. Jadi beda dengan alkhairat.org. Bagi keluarga besar Al-Khairat, gelar pahlawan bukan dambaan kami. Oke, bagus itu. Sudah ada pemberian dari negara untuk beliaunya Sis Al-Jufri, termasuk nama setelah Mutiara, Bandara Palu sana, dan ada gelar seorang guru Mahaputra ya. Begitu juga nama guru tua menurut bahasa Kaili sana. Mau diangkat pahlawan atau tidak, itu urusan pemerintahan. Iya kan, ya begitu, bukan urusan saya. Kan sudah 3 kali ya diusulkan tapi tidak ada ACC-nya. Ini hampir sama seperti Sultan Hamid Al-Qadri, Sultan Pontianak sana. Ya tidak layak menjadi pahlawan nasional. Seharusnya ya tidak usah memburu mendapatkan gelar pahlawan nasional ini, cukuplah ya sudah dapat kue-kue kehormatan. Dan toh beliau almarhum Sis Al-Jufri ya tidak memintanya kok. Ini paling ya perjuangan dari keluarganya, di antara mensos waktu itu yang menjadi cucu dari pihak perempuan, yakni Salim Segaf Al-Jufri ya, yang sekarang menjadi Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kalau ini nanti melebar kemana-mana, sekelas Dr. Hidayat Nur Wahid bisa kami gugat, sekelas Profesor Din Samsudin bisa kami gugat. Karena apa? Kami punya data 6.000 tahun bendera merah putih Nusantara, saya punya. Dan sejarah siapa yang mencetuskan bendera merah putih yang asli itu, di mana ada bekas kamar aslinya Pak Karno dengan Bu Fatma yang ada di Cianjur sana. Saya punya datanya, dan dzurriahnya masih ada di Cianjur Selatan ya, agak ke dalam ya, aksesnya sulit ya, karena dulu memang gara-gara fatwanya Utsman bin Yahya akhirnya pendiri ya. Ini nanti akan kami buka bersama. Nanti suatu saat ada tema yang khusus untuk membahasnya. Saya punya buku karya dari Muhammad Yamin tentang bendera merah putih itu. Sekelas doktor dan profesor saja kena propaganda. Sekelas Kang Mas Yai Haji Muhammad Habibie ini juga kena propaganda. Pak Husain Habibie ini, Habibu ini, ya Allah. Ada 22 juta warga Al-Khairat di seluruh Nusantara lanjutnya. Ora usah pamer-pamer ngono. Ini namanya mengunggulkan klannya. Seakan-akan mau ngajak perang adanya. Guru tua sebagai pahlawan besar kami, silahkan. Itu hak. Kami tidak melarang. Al-Khairat, lembaga tertua dan terbesar di Indonesia Timur, telah berumur 95 tahun dan jangan samakan dengan lembaga lainnya. Ini bibit-bibit radikalisme, ya fanatisme ini muncul ya, gara-gara seperti ini muncul ya. Sekali lagi, hei Fuad, nah, pernyataanmu membuat luka dan sakit hati bagi kami Abnaul Khairat.
Sekali lagi kepada seluruh keluarga besar Al-Khairat kita nyatakan perang kepada kelompok intoleran dan rasis, tekannya. Ini sama dengan ucapannya Dik Rizik Syihab, fasis dan rasis. Pribumi penduduk asli Nusantara ini disuruh mengalah saja, sama seperti penduduk Palestina, Gaza dan tepi barat sana. Ketika Israel membunuh, mencincang, memperkosa, menghancurkan masa depan rakyat Palestina, Israel bukan teroris. Israel tidak pernah melanggar hak asasi manusia. Israel bukan rasis. Sama dengan penggiringan opini publik. Dan anehnya, masyarakat Indonesia ini masih mudah termakan oleh isu-isu yang tidak berguna seperti ini. Ini pernah disampaikan tegas oleh channel KBN Nusantara, ya, bahwa ya memang begini ya ternyata sifat keindonesiaan kita, nasionalisme kita masih dipertanyakan, ya, sama dengan bangsa Jongos, inlander. Pantas Belanda lama menjajah kita. Ini nyatakan perang kepada kelompok intoleran dan rasis. Siapa yang intoleran? Siapa yang rasis? Kami menyadarkan seluruh anak bangsa untuk bersatu semua, ya, dan hidup berdasarkan agama yang bersumber dari data, bahwa Habaib Alawi itu semuanya, tidak hanya Al-Jufri di Palu, Al-Khairat sana, tapi di Jawa, di Baruna, ya, di Suwarna, di Nusa Tenggara, di Maluku, di Papua, semua sama. Dia semua marga Ba'alawi itu bukan cucu Nabi kita. Jangan sakit hati. Lalu RA ngomor-ngomori kalian semua yang ada di Indonesia Timur sana tanpa bertanya ke kita terlebih dahulu, mana datanya? Ya harusnya begitu. Harusnya begitu. Abnaul Khairat itu orang-orang hebat kok, orang-orang terdidik, orang-orang santun kok, ya, ya, kok mengatakan intoleran dan rasis. Nah itu tadi semaunya mereka menuduh kita yang membela diri itu rasis. Padahal kita ini dikata-katai nggak karuan sejak lama, tidak hanya 1-2 tahun, sejak lama, sejak lama. Jenengan simak sendiri, ayo berselancar ke dunia maya, ketemu semua, ya. Terus yang ngata-ngatain kita monyet, babi, anjing itu apakah mereka bukan intoleran dan tidak rasis? Ya mereka justru intoleran dan rasis, gitu loh Kang Mas. Cara memahami loh, gunakan akal sehat kita, gitu loh. Jangan gunakan akal yang tidak sehat, ya. Wong kita ini semua ulul albab kok, nggak bisa membedakan mana yang pantas ya kita anggap benar atau tidaknya, gitu. Kepada Kapolri, hati kami terkoyak dan marah. Lah ini siapa yang mengoyak hati kalian? Kalian sendiri yang menyiksa diri hati kalian sendiri. Kalau memang tidak terbukti Sis Al-Jufri Kirdun, ya untuk apa? Saya dituduh anaknya, ibunya tukang zina, ya. Lah, kalau ibu saya bukan tukang zina, kenapa saya marah? Biaya Nur ya bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Gak apa-apa, silakan. Loh, kenapa kita marah? Kenapa harus mengeluarkan seluruh Abnaul Khairat untuk demo? Ada apa ini? Motivasinya apa ini? Nah, ini yang harus kita kritisi bersama. Kepada Kapolri, tangkap si biadab itu sebelum rakyat bertindak. Ini namanya ngajak perang. Provokator, memprovokasi umat Islam. Diajak tabayun nggak mau, dijalui ngapura nggak mau, terus minta kalian tuh apa itu loh. Nah ini berarti ada masukan yang luar biasa, penuh dengan propaganda dan adu domba. Nah itu loh, nah, ini pasti ada udang di balik kerikil ini. Kalau udangnya kecil ya, kalau udangnya besar di balik batu. Ya, ini ya.
selagi memiliki etika dan cinta terhadap NKRI. Sejak dulu orang itu bersembunyi di balik NKRI, cinta NKRI. Satukan tuntutan, tangkap si bangsat Fuad Pleret karena telah menuduh menghina. Hanya satu dan sudah minta maaf, Kang Mas. Husein Habibu sudah minta maaf, Kang Mas. Ya, kalau toh mau dilanjutkan ke meja hijau, ya silahkan. Data sudah kami siapkan ini loh, saya sudah menyiapkan data sebesar ini loh nih. Data sudah saya siapkan sebesar ini. Belum lagi yang lainnya. Jadi saya tidak mau bongkar-bongkar semua sebenarnya. Ya. Biarkan nanti yang menentukan pemerintah sebelum 10 November 2025 ini. Bagaimana nanti keputusannya, apakah benar-benar Sis Al-Jufri menjadi pahlawan nasional kita. Wong belum diresmikan menjadi pahlawan nasional, di tulisan mana-mana itu sudah ada pahlawan nasional kita, pahlawan. Apakah ngejar kuota atau apa? Nah, ini nanti akan menjadi catatan bagi generasi kita bahwa ada seorang WNA yang menjadi pahlawan nasional kita. Ya nanti semuanya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, ya semuanya pahlawan kita. Ya pahlawan bagaimana? Bukan warga negara Indonesia kok. Nggih. Jadi satukan tuntutan, tangkap si bangsat. Lah ini bahasa-bahasa seperti ini bahasa provokasi namanya. Nggih. Bahasa itu seperti saya ngedem-dem ya. Saya mendamaikan fa aslihu baina akhawaikum, kalian saudara, Gus Fuad Pleret ya saudara. Ya fatabayyanu, wong perintah dari Allah Ta'ala seperti itu, sudah minta tabayyun. Nah gitu nggih. Menghina guru tua, pengkhianat bangsa karena menerima tanah dari Belanda itu bohong besar. Ya kalau tidak terbukti ya jawab dengan elegan gitu loh, dengan keilmuan begitu loh. Jangan menghasut masyarakat Indonesia untuk menggagalkan guru tua sebagai pahlawan. Tadi nggak minta. Sekarang jangan menghasut. Yang berhak itu bukan kami, ya, bukan kami. Yang berhak itu ya pihak negara. Guru tua harus dan wajib mendapatkan kehormatan dari negaranya, sudah kan, Mbak Putra Adi Pradana. Nah, ini terus ada lagi tulisan yang itu loh, sangat menggelitik. Yakni mengatakan perang dan bunuh. Nah, ini akhirnya membahayakan persatuan kita di saat Indonesia sedang dalam PR yang sangat besar menghadapi kawan-kawan di Papua ini, ditambah lagi kawan-kawan dari Sulteng sana. Seharusnya Gubernur 5 itu sebagai pelayan masyarakat di tengah saja, nggak usah ikut-ikut berkalian, nggak ngerti sejarahnya. Al-Jufri itu marga dari mana, ya gitu ya. Jadi tanya dulu sebelum memutuskan perkara. Itu orang yang dewasa. Itu jangan wes tiba-tiba membela terus menyalahkan yang mengkritiknya. Coba dengarkan ucapan-ucapan habaib-habaib terhadap kita ini. Penghinaan-penghinaan seperti apa itu namanya intoleran dan rasis. Apakah kami ini disamakan seperti penduduk Palestina? Yang boleh membunuh itu cuma Israel sana. Yang bertahan itu nggak boleh. Ya, Hamas, Fatah menyerang ya Israel itu haram, teroris itu, radikalis itu, intoleran, rasis itu. Lah, kok dipek menangi dewi? Ya, ibarat golek enake dhewe. Nah, kan gitu nggih. Jadi ini tulisan dari sambar.id nggih. Terus ini sebenarnya sangat-sangat tidak pantas ya ditulis ya dan diucapkan oleh seorang yang agamis. Seorang yang berpendidikan tinggi ya, berwawasan luas ya, enggak pantas.